warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast pertama kita. Perkenalkan, saya Agastasia Rizky, bagian dari fungsionaris FKMPI Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Hari ini kita kedatangan koordinator daerah FKMPI Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Halo kakak. Halo. Mungkin teman-teman belum kenal nih sama kakak yang ada di depan ini. Mungkin kakak bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Aga sebelumnya. Perkenalkan, saya Nia Agustina. Saya mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kota Pangkal Pinang. Dan alhamdulillahnya saya sendiri diberikan amanah untuk menjadi koordinator daerah FKMPI Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2023 tahun 2024. Nah, itu sih. Oke, jadi saya panggilnya kakak atau ibu, senyamannya saja. Mungkin teman-teman belum tahu nih apa itu FKMPI. Mungkin kakak bisa jelaskan latar belakang FKMPI itu sendiri apa? FKMPI itu kepanjangannya Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Nah, organisasi ini berbentuk forum untuk menjadikan wadah informasi, menampung aspirasi, dan juga menampung akademik mahasiswa politeknik, terkhususnya di Bangka Belitung. Forum FKMPI ini sendiri juga cakupannya nasional, se-Indonesia. Nah, kalau di FKMPI sendiri itu terdapat beberapa bagian. Yang paling tingginya itu saya sendiri, koordinator daerah, dan di bawah saya itu ada wakil koordinator daerah. Nah, untuk staf ahlinya kita punya dua bagian. Ada bagian staf ahli sama di bidang-bidangnya. Nah, kalau untuk staf ahli itu biasanya kayak BPH. Dia bagian staf ahli kesekretariatan, bagian ngurus surat, tupoksinya, administrasi. Terus yang staf ahli kedua itu ada staf ahli keuangan. Nah, di sini dia ibaratnya kayak bendahara yang ada di FKMPI. Terus lanjut ke bidangnya. Di FKMPI sendiri itu ada 6 bidang. Nah, bidang pertama itu ada profesi dan keilmuan. Nah, profesi dan keilmuan ini tugasnya untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa yang ada di Politeknik, khususnya di Politeknik Bangka Belitung, mengenai karya tulis ilmiah, wawasan tentang pendidikan gitu. Nah, yang selanjutnya tuh ada bidang sosial masyarakat. Oh iya, di bidang di FKMPI sendiri terdapat dua pergerakan secara horizontal dan vertikal. Nah, tuh gimana tuh Kak, horizontal sama vertikal? Nah, horizontal sama vertikal tuh kita bergerak ke mahasiswanya dan juga bergerak ke masyarakat ataupun ke politiknya. Nah, di kita sendiri kan terdapat bidang sosial masyarakat, di mana kita sebagai mahasiswa harus bisa menerapkan tridharma, pengabdian kepada masyarakat. Makanya di FKMPI ada bidang sosial masyarakat. Tupoksinya ya membantu masyarakat yang membutuhkan. Misalkan kemarin kita ada kegiatan berbagi takjil pada orang yang kurang mampu, orang yang tidak bisa membeli makanan untuk berbuka puasa. Dan contoh lainnya misal kita membuka open donasi untuk adik-adik nih yang mau masuk sekolah. Misalkan adik-adik itu nggak bisa beli baju sekolah, beli buku dan yang lainnya. Terus hampir sama dengan bidang profesi dan keilmuan. Kemarin bidang profesi dan keilmuan kita ada open donasi buku ya kan, untuk anak-anak yang kita tuh open donasi buku untuk buku cerita untuk anak bangsa, maksudnya generasi selanjutnya bisa lebih hobi lagi membaca buku. Nah, terus selain bidang profesi dan keilmuan dan bidang sosial masyarakat, kita nih ada bidang yang bergerak sedikit ke pemerintah nih. Nama bidangnya bidang kajian publik. Nah, bidang kajian publik ini ya pasti tentu kita lebih ke politik. Misalkan kemarin kita ada masalah politik nih yang pemilu kemarin. Itu bisa kita kaji, kita bahas mana yang
mana yang apa ya merugikan masyarakat ataupun yang bagus untuk kita. Terus yang lain kajian publik ini ada misalkan membuat poster isu. Poster isunya itu apa ya kayak yang ke misalkan kemarin tuh tapera. Nah, kita kan sedikit ada apa ya? Sedikit problem kan dengan tapera kemarin kan. Nah, yang dimana gaji kita di bawah UMR, misalnya di bawah UMR atau di pas UMR, tapi harus terpotong karena biaya pajak, biaya BPJS, biaya asuransi, dan harus dipotong lagi dengan biaya tapera. Dan tapera sendiri kurun waktunya dalam berapa tahun, terus dapat rumahnya seperti apa. Nah, itu. Nah, tugas di kajian publik yang mengkaji seperti itu. Misalkan ada yang sedikit lenceng dari masyarakat ataupun dari pemerintahnya. Ibaratnya mahasiswa itu pertengahan antara pemerintah sama masyarakat. Terus selain dari bidang kajian publik dan dua bidang tadi ada bidang kepemudaan. Wah, apa itu bidang kepemudaan? Bidang kepemudaan ya dia hampir sama kayak profesi keilmuan. Dia memberikan pendidikan, wawasan tentang bahasaan. Minat bakat dari mahasiswanya. Ini Kak, bidang kepemudaan ini lebih ke mahasiswanya. Jadi misalkan kemarin kita ada operasi suman kan, KMPI. Nah, kita bisa menarik orang yang mana berminat, ada yang tidak. Ataupun kalau ada mahasiswa yang berprestasi, yang punya punya potensi untuk bisa mengembangkan bakatnya. Nah, di bidang kepemudaan tuh siap menampung untuk bidang bakatnya itu. Nah, selain itu ada bidang media dan informasi. Nah, bidang media dan informasi ya tugasnya ya itu di garda terdepannya FKMPI. Karena bidang media dan informasi merupakan background dari sebuah organisasi yang akan mengupdate setiap proker ataupun kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, terus selain bidang tadi ada terakhir nih bidang yang benar-benar harus strong woman lah. Namanya bidang pemberdayaan perempuan. Wah, apa itu pemberdayaan perempuan? Bidang pemberdayaan perempuan. Ya pasti tentunya ke perempuan dong. Nah, di bidang pemberdayaan perempuan ini dia mengajak wanita hebat yang harus kita setarakan dengan pria. Karena kita kadang zaman dulu nih kan sering diremehin. Iya. Nah, kalau kita kuliah tinggi-tinggi, buat apa cewek tinggi-tinggi kuliahnya? Akhirnya bakal di dapur. Nah, gitu kan. Nah, jadi bukan hanya pria saja yang bisa berkembang dan meningkat potensi. Wanita juga bisa. Nah, itu tugas dari pemberdayaan perempuan. Mereka membangkitkan nilai semangat dari keperempuanan. Nah, kita kan cakupannya politeknik. Gitu. Berarti di FKMP ini ada 6 bidang ya Kak ya? Iya, ada 6 bidang. Oke. Terus biasanya kan di organisasi itu ada masalah nih. Nah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Nah, Kakak sebagai koordinator daerah itu gimana mengatasinya kalau misalnya ada masalah di FKMPI? Masalahnya seperti apa dulu nih? Misalnya kalau ke arah internal gimana? Arah internal? Paling misalnya kayak antar anggota gitu. Ya, masalahnya paling di anggota. Misalkan anggotanya yang mulai pasif, yang mulai redup. Ataupun kita ada kegiatan tapi malah orangnya pada sibuk. Karena kan politeknik cakupannya kan politeknik kan. Sedangkan di daerah-daerah ini, misalkan daerah Bangka Belitung, gak hanya ada satu politeknik. Politekniknya tuh ada beberapa. Jadi misalkan kita mau buat kegiatannya kan susah. Kita perlu ngatur waktu, ngatur kesibukan mereka, kesibukan di kampus mereka, kesibukan di kampus kita sendiri, apalagi yang jauh kan kayak di Belitung. Kita kan pulaunya beda kan. Maksudnya Bangka Belitung tapi beda pulau. Nah sih paling kalau memang nggak bisa membersamai yang jauh itu mungkin bisa kita media online. Kita kan kegiatannya memang banyak online karena organisasinya forum hanya memberikan informasi dan edukasi. Terus
Kalau misal waktunya bisa disesuaikan, kita bisa ketemu offline. Tuh. Tapi kalau misal ada problem internal itu didiskusi dulu, musyawarah gitu ya. Iya, kalau ada masalah di internal yang diskusi, kita kan organisasi, nggak hanya percakupan pada satu orang. Walaupun ketuanya begini, setidaknya kita kan nggak luput dari kesalahan. Jadi pasti harus mendengarkan pendapat dari yang lain. Bukan kita memberikan arahan, tapi kita mendengarkan pendapat lain untuk menemukan solusi yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, itu tuh kalau untuk masalah secara internal. Bagaimana kalau misalkan masalahnya itu eksternal, Kak? Masalahnya eksternal. Mm-mm. Mungkin eksternal jarang ya ditemui karena memang jarang ditemui eksternalnya. Misalkan paling berhubungan dengan kampus luar atau masalah kegiatan kita. Kegiatan kita kan pasti pasti mencakup eksternal kan. Misalkan kita ada kegiatan rapat daerah kemarin, nah itu kan skalanya besar dan mencakupi anggota BEM dari sebuah kampus kan. Nah mungkin untuk problemnya nggak terlalu besar, jadi untuk solusinya mungkin bisa kayak tadi diskusikan bersama presma yang terkait. Oke. Nah, tadi kan udah kakak cerita nih bagaimana FKMPI, latar belakangnya, terus ada bidang-bidang apa saja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pencapaian FKMPI saat ini? Dari awal jabatan sampai saat ini. Pencapaian dalam aspek bagaimana? Misalnya proker apa aja yang udah dijalankan gitu. Oh, pencapaian dari kegiatan-kegiatan. Untuk kegiatan menurut aku sendiri sekitar 70%. 60-70%. Karena memang proker setiap bidang itu banyaknya di akhir tahun. Ini kan baru setengah periode. Jadi yang udah dijalankan itu tadi kayak bagi-bagi takjil, terus ada apa lagi, Kak? Tadi upload poster, sosialisasi, webinar, open donasi dan lainnya. Oke, baiklah. Mungkin ada pesan, kesan, dan saran buat kakak FKMPI saat ini dan kedepannya. Untuk kesannya FKMPI sekarang luar biasa. Terus untuk anggota yang sudah mau membantu menyempatkan waktunya, yang dimana pasti menguras emosi, tenaga, dan lainnya. Dan untuk pesan kedepannya, semoga saja FKMPI daerah Bangka Belitung nggak redup. Karena kita dulu sejarahnya pernah redup sebentar. Dari tahun 2020. Dan itu karena kekurangan anggota, karena kepasifan anggota. Jadi harapan kedepannya, FKMP ini untuk keanggotaannya bisa aktif, bisa lebih peduli lagi dengan organisasi yang ada di Politeknik. Kita kan beda sama universitas kan? Ya. Nah, jadi kadang kita sering dibedain. Kadang kegiatannya hanya untuk universitas. Nah, kita ada lagi organisasi untuk organisasi Politeknik. Nah, organisasinya FKMPI. Kalau untuk skala nasional, itu Politekniknya banyak sekali. Untuk kegiatannya seperti ada kegiatan UNAS, Rakernas. Nah, itu biasanya akan dikumpulkan di satu kampus. Satu kampus misalkan di Batam. Nah, seluruh delegasi akan memberikan proposal kepada kampus untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu sih pesan dari aku kan. Aku harap kedepannya untuk anggota fungsionaris kedepannya lebih aktif lagi dan lebih peka lagi terhadap organisasi. Kalau kesannya selama ini gimana, Kak, buat FKMPI sendiri? Ya, untuk kesannya luar biasa. Sangat ya, meskipun kita kan organisasi nggak luput dari kurang dan lebihnya. Kurangnya ada, lebihnya ada. Tapi menurut aku keren-keren semua. Oke, baiklah teman-teman. Sekian podcast pertama kita hari ini. Terima kasih kakak sudah menyempatkan hadir. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.